Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nolfianti Elizabeth Sina dengan NIM 2122024230 dari program studi pendidikan ekonomi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur, fungsi, dan organ pada tumbuhan bagian batang. Batang umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dapat dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Disinilah tempat meletakkannya daun dan tunas. Batang memiliki banyak fungsi antara lain menyokoh bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air mineral dari akar menuju daun, dan sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan untuk menggabungkan bagian akar, daun, dan buah, sekaligus penopang tubuh tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Namun tidak hanya itu, tetapi batang memiliki banyak fungsi, antara lain yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu dan umbi, sebagai tempat pengangkutan air dan unsur hara, menyalurkan zat makanan dari daun hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan, sebagai tempat meletakkan bagian tumbuhan seperti akar, daun, bunga, dan buah, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif melalui metode pencangkokan, tempat membantu proses pernapasan atau oksigen melalui lentisel, membantu pencemaran biji dan meningkatkan efisien penyerbukan. Batang pada tumbuhan monokotil dapat memiliki ruas-ruas batang yang terlihat jelas, sedangkan batang pada tumbuhan dikotil memiliki ruas-ruas batang yang tidak terlihat jelas. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan dapat berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu. Batang juga memiliki beberapa struktur. Yang pertama ada struktur epidermis, yang kedua korteks, yang ketiga jaringan dasar, yang keempat berkas pembuluh, yang kelima kambium pembuluh, dan yang keenam empleur. Struktur epidermis adalah batang yang terdiri dari selapisan sel yang tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel. Fungsi epidermis yang utama adalah melindungi batang dari kekeringan karena dinding sel pada batang bagian luar dan dilengkapi dengan kutikula yang dapat melindungi batang dari kekeringan. Pada tumbuhan kayu tua, terdapat kambium gabus yang akan membentuk lapisan gabus untuk menggantikan lapisan epidermis yang telah rusak. Lapisan epidermis terdiri atas sel-sel mati dan lentisel yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas bagian dalam tubuh tumbuhan dengan udara luar. Struktur korteks adalah batang yang tersusun dari parenkim, kolenkim, dan sklerenkim berupa serabut. Sel korteks mengandung zat tepung atau amilum. Pada tumbuhan xerofit, di bagian korteks dan empleurnya terdapat jaringan penyimpan air. Struktur jaringan dasar adalah jaringan yang dapat mengisi sebagian besar tumbuh-tumbuhan, menjalankan berbagai fungsi fisiologi, dan menopang serta memberi bentuk tumbuh-tumbuhan. Jaringan ini dapat dikenal juga dengan istilah parenkim, yang disebut jaringan dasar karena jaringan ini ditemukan hampir di setiap bagian tumbuhan, baik pada akar, batang, daun, daging buah, atau endosperm. Begitupun jaringan ini dapat ditemukan di setiap jenis tumbuhan. Struktur kambium pembuluh adalah dapat membatasi bagian kulit kayu dari kolom kayu. Pada batang pohon ke dalam kambium akan membentuk pembuluh kayu dan keluar kambium
akan membentuk pembuluh lapis. Struktur empluor adalah bagian terdalam dari batang tumbuhan berpembuluh dan dapat berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan serta membantu memperkuat organ pada tumbuhan. Jadi kesimpulan dari video pada tumbuhan bagian batang ini adalah organ yang sangat penting bagi tumbuhan karena fungsinya sebagai penyongkok tubuh tumbuhan, sebagai tempat cadang makanan, sebagai alat transportasi air dan makanan bagi tumbuhan, dan untuk memperluas bidang asimilasi dan percabangannya.